Ini saya mau tanya nih Pak, GKI itu apakah mungkin Pak mau ada kerjasama gitu dengan KWI Pak? Betul. Seperti yang kemarin waktu saya interview dengan wartawan ya, mereka sangat percaya Indonesia ini Islam moderat itu sangat baik hati. Betul. Terus yang ketiga Pak, kalau bicara demo di hari Minggu Pak, kalau menurut saya pribadi nih Pak, itu ada undang-undangnya dan nggak boleh Pak. Mau gimana pun juga di depan kedutaan itu kan negara Pak, perwakilan negara. Radikal itu teriak-teriak suruh bunuh, yang moderat yang nutupin gereja. Orang-orang yang melihat keadaan di Indonesia yang tidak benar. Informasinya itu PGI-nya aman, moderat. Oh mereka baik kak, gitu loh. Merasa terbeban dengan penekanan kaum minoritas harus disatukan Pak. Karena mereka sudah dengar, semuanya sudah dengar, presiden dengar, presiden dunia sudah dengar, sudah tahu. Tapi yang kita cari tindakan Pak. Proses-proses saya ini. nangkep nih maksudnya Pak Beta. Jadi maksudnya Pak Beta ini begini Pak. Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Itu. Shalom, saya mau gubrak-gubrak. Aja Pak, masukan saya ya. Oke, ini Pak Koltman dulu, Pak. Iya. Pak Koltman silakan. Shalom Pak Nabi, shalom rombongan Nabi milenial Nabi. Ini saya mau tanya nih Pak, GKI itu apakah mungkin Pak mau ada kerjasama gitu dengan KWI Pak? Karena kan di Indonesia itu yang pengikut Yesus hanya dari Kristen dan Katolik Pak. Kalau KWI saya lihat sih solid ya selama ini ya. Struktur kepemimpinannya pun Tuhan bersama untuk menyuarakan kesatuan daripada orang-orang yang melihat keadaan di Indonesia yang tidak benar. Hukumnya itu dipakai hanya untuk menekan kelompok minoritas. Jadi memang benar kita harus bersuara, bersatu untuk menyuarakan. Kalaupun ada masukan untuk influence daripada atau pengaruh keluar, itu akan merupakan suatu lobbying tertentu Pak. Tapi gerakan nasional di dalam negeri itu melalui channel dan mereka yang merasa terbeban dengan penekanan kaum minoritas harus disatukan Pak. Karena kalau tidak, ya suara dari luar negeri menghubungi dubes juga mereka tidak akan ada tentunya menahan diri karena ya memang ada pembatasan tertentu. Kecuali ada gejolak seperti yang saya kemukakan tadi, peristiwa Permesta, memang ada gerakan untuk melakukan sesuatu tuntutan, maka ada lobbying untuk negara ya, tentunya negara yang memang tidak mungkin komunis karena kita tidak menginginkan campur tangan Rusia dan juga Cina karena kita akan lebih parah. Jadi nomor satu kita harus menyatukan suara untuk menentang kelompok-kelompok yang merusak Indonesia. Ya kita sudah terang-terangan di sini Yusuf Kala, Amin Rais dan mereka yang memakai slogan-slogan agama. Jadi lebih daripada itu mungkin usaha-usaha kita itu tidak akan efektif Pak. Jadi mari kita satukan dan semuanya ini adalah masukan yang baik, bukan suatu pertentangan. Perbedaan pendapat itu biasa dalam dunia demokrasi. Jadi jangan menganggap ya ini masukan dari setiap yang ada itu ya baik, tapi ya kita tentu bisa memilah-milah mana yang efektif Pak. Jadi kalau kita mengkontak misalnya luar negeri sedangkan gerakan di dalam negeri sendiri atau kesatuan yang tidak ada ya mana mungkin itu akan dianggap intervensi suatu negara. Jadi itu juga kita pikirkan dan perlu untuk kita menerima masukan-masukan yang nomor satu ingin melihat perbaikan untuk Indonesia supaya tidak ada istilah kelompok minoritas. Semua sama dalam pandangan hukum dasar kita adalah negara Pancasila yang tidak membedakan golongan Cina dan Kristen. Jadi ya ini mungkin yang perlu kita perjuangkan dan saya setuju. Kalau negara kita yang bukan dikuasain oleh agama, kenapa dari dulu tidak ada orang-orang yang disebut minoritas itu untuk muncul sebagai bagian daripada penentu
politik negara. Ini cuma karena ya memang sengaja ditekan, diintimidasi supaya tidak ada aspirasi daripada kita yang masuk. Tapi kalau kita bisa tempuh ini, saya yakin kuat itunya. Oke Pak, saya agak setengah nggak kepercaya istilahnya kalau dunia luar tidak memperhatikan kondisi minoritas terhadap kita Pak. Karena gini, KWI itu kan di Vatikan Pak, Katolik itu Vatikan. Kedua, HKBP itu besar dari Jerman Pak. Jadi saya nggak yakin kalau seandainya mereka nggak mengetahui kondisi Indonesia saat ini. Jadi menurut Laporannya saya, beda Pak, Pak Nunung. betul, saya sepakat Pak. Yang Tapi kan dilaporkan kepada dunia, betul. seperti yang kemarin waktu saya interview dengan wartawan ya, mereka sangat percaya Indonesia ini Islam moderat itu sangat baik hati. Nah, waktu saya kasih tahu, nah yang radikal itu teriak-teriak suruh bunuh, yang moderat yang nutupin gereja. Mereka kaget, wah bener juga ya. Nah, mereka baru nyadar tuh, yang nutupin gereja itu kan radikal loh, moderat. Nah mereka belum ngeh. Nah terus mereka baru saya kasih tahu tuh, mereka baru nyadar tuh. Kemarin di ini ya, salah satu organik NGO yang anti persekusi yang di Jerman. Nah yang di Prancis kan kemarin si uskup Jacques, sampai kemarin saya lupa lah, Galiot Jacques itu kan, beliau kan bilang, kamunya nggak teriak kok. Ya kan, kamunya nggak teriak, jadi kita kira aman, karena kan gereja udah nggak teriak lagi kan. Betul. Itu masalahnya Pak Nunung. Jadi mereka nggak tahu, mereka mengamatin, tetapi mereka informasinya itu PGI-nya aman, moderat, oh mereka baik kak, gitu loh. Ya, kalau PGI saya sepakat sih Pak, tapi kalau KWI itu kan, kalau KWI saya nggak tahu laporannya apa, kan saya nggak pernah tahu dalamnya KWI. Betul. Terus yang ketiga Pak, kalau bicara demo di hari Minggu Pak, kalau menurut saya pribadi nih Pak, itu ada undang-undangnya dan nggak boleh Pak. Mau gimana pun juga di depan kedutaan itu kan negara Pak, perwakilan negara. Menurut saya sih hal itu bisa kecil kemungkinan malah menjadikan bumerang bagi umat Kristen. Kalau hal itu terjadi bikin ibadah di depan kan bukan demo Pak, ibadah Pak. Iya betul. Maksudnya kan ibadah bukan demo. Betul, itu kan hanya kemasannya aja dipercantik Pak. More or less kan tetap aja jadi umat Kristennya bumerang ke umat Kristennya, kalau saya pribadi demikian Pak. Oke, lanjut Pak Beta, lanjut Pak Beta. Ini ini ada teman baru nih Pak David sama Pak ini, tapi kita udah nggak keburu ya, kita harus selesaikan karena kita sebentar lagi mau doa fajar jam 4 pagi. Pak Beta silakan penutup. Mau tahu tadi bumerangnya seperti apa. Jadi jangan kita merasa takut dengan sesuatu yang sebenarnya nggak nyata. Kalau kita ibadah di depan kedutaan Amerika dengan maksud tujuan yang jelas ya, bukannya demo. Sekarang kan zamannya COVID Pak. Mohon maaf nih Pak. Sekarang kan zaman COVID. Dengan berkumpulnya massa kan menjadi satu presiden buruk bagi umat Kristen di Indonesia Pak. Kalau dengan itu prokes saya Pak. Bagaimana kalau tetap aja Pak, dengan sekarang tabelnya lagi naik Pak. Oh ya, mungkin bisa ditunda dulu sementara. Rumah sakit sudah penuh, ambulans ya, mungkin ditunda dulu sementara sampai memang menurun dia punya penyakit COVID itu menurun, baru lakukan aja bisa. Maksudnya bukan masalah. Sampai Car Free Day ada Pak. Iya. Sampai Car Free Day. Iya, kan? Aktivitas tetap berjalan kan? Bukan orang diem-diem di tempat. Car Free Day sekalipun ditutup loh. Dan sekarang ada jam malam di Jakarta Pak. Jam 9 terakhir Pak. Oke, berarti tunggu ini berakhir. Maksudnya bukan mematikan idenya Pak. Jangan sampai masalah. Betul. Begitu memang sudah bisa kan bisa dilakukan. Sekarang suara sudah disuarakan. Boleh? Mereka sudah dengar, semuanya sudah dengar. Presiden dengar, presiden dunia sudah dengar, sudah tahu. Tapi yang kita cari tindakan Pak. Kita bersuara ini seperti kita melihat gelas nih Pak. Saya melihat gelas dari sisi ini ada ininya. Bapak melihat gelas ini kosong. Ada yang melihat bekas isi teh. Ya kan? Masalah melihat persoalan aja. Tapi bagaimana tindakan gelas ini bisa penuh, bisa dahaga orang bisa kehausan orang bisa terobati. Nah, itu yang kita harus cari. Jadi nggak ada masalah. Kayak Pak Robert bilang takut intervensi, nggak perlu takut, itu ada semua, ada tahapannya. Nggak semena-mena Amerika ngomong ke Jokowi, lu takut, enggak. Itu ada diplomasinya disampaikan. Maksudnya dengan cara kita, diplomasinya jadi mengarah sehingga ada tindakan. Nggak usah takut intervensi. Kita negara daulat, iya. Tapi tetap kita yang betul harus bersatu di dalam. Nah ini semua harus bareng-bareng. Proses-proses Saya nangkep nih maksudnya Pak Beta. Jadi maksudnya Pak Beta ini begini Pak. Orang gereja bukan masalah ibadah di depan kedutaannya. Tapi kadang-kadang memang kita orang Kristennya aja kita nggak kompak Pak. Nah itu menjadi masalah besar. Satu, kalau masalah itu kan adalah salah satu bentuk contohnya. Kita rame-rame nih ibadah depannya kedutaan. Tetapi masalahnya
Nah, memang kan kalau ibadah kan harus hari Minggu, ya kan? Nah, itu kan sebenarnya ada banyak cara lah, ada banyak kemasan. Kalau gitu, ibadah kita hari Sabtu aja, misalnya kan, bikin ibadah hari Sabtu misa, Sabtu sore, banyak cara deh pokoknya. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.